Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwat jami'an, hafizakumullah. Kita alhamdulillah bisa berjumpa lagi secara online dengan mengkaji makna-makna daripada kitabullah sampai pada juz 2 yang ada di halaman ke-29. Dan karena waktu kita juga terbatas, untuk mempersingkat waktu maka langsung kita mulai seperti biasa dengan langsung dipraktekkan oleh para peserta di sini untuk membacakan kitabnya. Pertama di sini Fatimatuz Zahra, silakan dibacakan ayatnya terlebih dahulu, ayat 187. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام Jima'ah, jadi maf'ul bih ya. Jima'ah nisaikum ya. Jima'a nisaikum fahunna satrun wa i'fafun lakum wa antum satrun wa i'fafun lahunna la yastaghni ba'dukum an ba'd alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum bifi'li ma nahakum anhu farahimakum wa taba alaikum wa khaffafa ankum fal'ana jami'uhun. Oke, cukup sampai situ saja karena cukup panjang ya. Baik, untuk tadi bukan satar, ya satar juga bisa kalau dia jadi masdar, tapi kalau yang dimaksud adalah bendanya sitr, betul ya. Fahunna sitrun lakum. Satrun juga bisa kalau masdar. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa, cuman kalau kita rujuk kepada bendanya maka kita sebutnya sitr. Fahunna sitrun wa i'fafun lakum. Betul tadi ya. Baik, ayat ini adalah lanjutan dari pembahasan hukum-hukum seputar puasa. Dan seperti biasa di sini kalau ada pembahasan-pembahasan i'rab yang perlu kita bahas dari ayatnya maka kita bahas. Hanya saja di sini karena kebanyakannya sudah ya di sini tidak ada yang perlu untuk dibahas karena kita bukan materi meng-i'rab Quran semuanya, bukan itu. Tapi kalau memang ada pembahasan yang perlu dibahas maka saya bahas. Tapi di sini tidak ada yang belum pernah kita bahas. Di sini alhamdulillah semuanya sudah pernah kita bahas dari cara mengi'rabnya. Kecuali beberapa seperti kata kadzalika, walaupun dulu pernah ya kita i'rab kata kadzalika. Nanti kita bahas ketika sampai pada pembahasan kadzalik. Bagaimana mengi'rab kata kadzalik. Untuk tafsirannya di sini dimulai dari sebab turunnya ayat. Maksudnya bagaimana kondisi awal ketika itu. Disebutkan di dalam rangkuman ini, karena ini sifatnya tafsir rangkuman, mukhtasar bahasa Arabnya.
dahulu di awal perkara, maksudnya di awal Islam, yahrumu 'alal rajul, diharamkan bagi seorang lelaki, idza nama, apabila dia telah tidur di suatu malam puasa, kemudian dia bangun sebelum waktu fajar, dia nggak boleh makan dan nggak boleh anyak. Ini perhatikan baik-baik. Kalau kita bacanya yakruba, tadi saya kurang dengar tadi pas baca ya. Jadi di sini kata qaraba ada dua. Boleh saya kasih lihat di sini ya, di layar ya, di aplikasi ini. Jadi teman-teman perhatikan pada ain fi'il, karena dia termasuk thulathi mujarrad, ain fi'ilnya itu apa? Apakah dia fathah, dhamma atau kasrah, dan itu mempengaruhi makna. Misalnya di sini, kalau kita menggunakan qaraba, maka menjadikan atau sesuatu tadi dimasukkan ke dalam sarung pisau. Pisaunya tadi dimasukkan dalam sarung pisau. Itu namanya qaraba. Kalau kaitannya dengan itu ya. Kalau qaruba, tengahnya dhammah. Kalau tadi tengahnya fathah. Ini tengahnya dhammah, ain fi'il masa tengah ya. Kalau qaruba, maka dia fi'il lazim alias tidak memiliki objek, menunjukkan sifat dekat. Qaruba syai', dekat. Tapi kalau qariba tengahnya kasrah ya, maka dia fi'il mudhari'nya yaqrabu, difathahkan. Jadi dia fa'ila yaf'alu. Fa'ila apa itu berarti ya? Di sini kalau kita lihat fa'ila kemudian yaf'alu. Fa'ila yaf'al nasran syuru' daraba yadribu fataha yaftahu alima ya'lamu, menggunakan wazan bab alima ya'lamu. Qariba yaqrabu, ini yang dimaksud di tafsir tadi, dan ini yang kita lihat di dalam ayat Al-Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah wala taqrabuhunna. Ini memiliki objek sehingga maknanya mendekati. Makna dari itu adalah mendekati atau kiasan, kinayah dari jima', menggauli. Kita juga menyebutnya menggauli, ini juga istilah yang kiasan. Sehingga kalau anak kecil mendengar, dia nggak paham maksudnya menggauli itu apa ya. Dia taunya, oh ya bergaul biasa. Bertemu dengan orang, berinteraksi. Tapi kalau kita menggunakan term ini di dalam konteks suami dan istri, maka maksudnya adalah berhubungan tersebut, berhubungan biologis. Nah, ini kita kenali dari mana? Kenali dari konteksnya. Baik ya, jadi bahasanya yang tadinya vulgar dibahasakan dengan sangat lembut, dengan menggunakan istilah-istilah, dan ini dipakai dalam Al-Quran. Sehingga sangat salah, bukan sangat salah lagi, tapi termasuk kesesatan menuduh Al-Quran sebagai kitab porno, seperti yang dikatakan oleh sebagian tokoh atau yang ditokohkan. Nah, itu sangat salah dan fatal sekali, karena Al-Quran seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang sangat lembut, tidak menggunakan bahasa yang vulgar. Baik, kita kembalikan kepada pembahasan tadi. Mana tadi ya? Nah, di sini ya, kembali ke sini. Berarti di sini cara bacanya, sampai lari ke sana ya tadi ya. Jadi cara baca sini yaqraba. Hati-hati, kalau yaqrubu beda maknanya. Kalau yaqrubu dekat, tidak punya objek. Kalau di sini yaqraba punya objek. Ayyaqraba au yaqraba ahlahu. Mendekati keluarganya. Tapi yang diartikan mendekati keluarganya, ahl di sini maksudnya istrinya, dan yaqrab tadi maksudnya adalah kinayah atau kiasan dari menjima' atau hubungan biologis. Jadi awal mulanya di awal Islam, kalau orang sudah tidur, ya setelah dia sholat isya dia tidur, maka terus tiba-tiba bangun, dia tidak boleh makan atau menggauli istrinya sampai terbit fajar. Nanti ini kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir berikut ya, untuk sebab nuzulnya. Boleh saya tampilkan di sini sebab nuzulnya yang lebih lengkap. Nah, ini ya, saya tampilkan. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya. Nah, dalam hadis Mu'adz yang panjang, Al-Bara' bin Azib mengatakan, hadis Mu'adz yang tadi sudah,
Di sini dikatakan dari riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat Nabi, apabila seorang lelaki dia puasa lalu dia tidur, qabla an yuftir, dia belum makan, belum buka puasa, maka dia tidak bisa makan, lam yakul ila mithliha, jadi sampai ketemu buka lagi. Pokoknya kalau udah tidur dia nggak bisa. Waktu itu ya, di masa itu nggak boleh dia menggauli istrinya. Dan juga nggak boleh makan. Saat itu kejadian Qais bin Sirmah, dan ini diperselisihkan tentang orangnya. Disebutkan para ulama tentang orangnya ini. Dia itu berpuasa, dan waktu hari tersebut dia kerja di tanahnya. Entah apa yang dikerjakan ya, pekerjaan. Maka ketika datang waktu berbuka, dia mendatangi istrinya. Dia tanya, apakah sudah ada makanan? Kamu ada makanan atau enggak untuk aku makan buat buka? Istrinya bilang tidak. Kalau gitu, kata istrinya, aku akan pergi dan aku akan carikan makanan buat kamu. Maka si suaminya ini, Qais bin Sirmah, ngantuk kan? Kelelahan. Akhirnya dia ketiduran. Ghalabathu ainuhu. Ini istilah ketiduran dalam bahasa Arab ya. Ghalabathu ainuhu, atau bilang ghalabanin naum, ghalabahun naum bisa juga. Dikalahkan oleh matanya. Ini kalau kita terjemahkan secara tekstual, maka artinya dikalahkan oleh matanya. Tapi kan kita nggak maksudkan benar-benar dikalahkan oleh matanya, tetapi ini istilah yang orang Arab pakai, yang kita sebut juga dengan kinayah dalam bahasa Arab ya. Maka kemudian kinayah ini bahasa Indonesia kiasan ya. Maka kemudian dia ketiduran. Lalu datanglah istrinya. Setelah datang istrinya, ngelihat dia ketiduran, aduh, khaibatun lak. Celaka kamu ini. Kamu tidur katanya. Animta. Maka ketika sudah, ini kok langsung di sini ya. Khaibatun lak animta falamman tasafan nahar khusyiya alaihi. Ya. Jadi dia ketiduran kan? Ini langsung dirangkum ceritanya ya. Dia ketiduran, jadi dia nggak bisa makan sama sekali. Harus ketemu sampai waktu berbuka lagi. Ini waktu itu ya, syariatnya belum, kalau sudah berbuka di malam hari, nggak bisa dia makan apapun kalau dia sudah tidur. Begitu ya. Jadi nggak ada di sini keterangan tentang makan sahur juga sebenarnya. Jadi dia karena ketiduran, nggak sempat makan di malam tersebut, dia harus nunggu maghrib lagi untuk bisa makan. Maka ketika dia masuk di hari kedua, siang harinya, di tengah-tengah hari, dia pingsan, gak kuat bekerja ya, karena dia gak makan sama sekali. Maka kisahnya Qais bin Sirmah diperselisihkan tentang siapa dia, maksudnya yang dikisahkan di sini, ada perselisihan, disampaikan kepada Nabi SAW. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ini asal muasal turunnya ayat tentang barusan. Jadi nih kalau kita lihat di dalam riwayatnya Ibnu Abbas, dahulu orang-orang muslim di bulan Ramadan apabila mereka telah sholat Isya, setelah sholat Isya saja, bahkan kalau di sini ya, nggak sampai tidur, setelah sholat Isya mereka tidak boleh menggauli wanita mereka dan juga tidak boleh makan sampai ila mithliha. Ila mithliha berarti sampai ketemu buka lagi di hari yang selanjutnya. Nah, ini yang kemudian kejadian mereka itu ada yang makan, ada yang menggauli wanita setelah salat Isya, di antaranya Umar bin Khattab. Maka mereka mengeluhkan hal ini kepada Rasul, lalu turunlah ayat ini. Baik, ini adalah kisah dari turunnya ayat sehingga kemudian ada perubahan hukum yang kemarin sudah kita bahas dengan yang disebut dengan istilah nasakh. Dan ini fanasakhallahu dzalik. Allah hapuskan hukum yang pertama tadi dengan hukum yang kita kenal sekarang. Wa abahallahu lakum. Allah kemudian bolehkan di malam puasa seluruhnya, selama itu disebut dengan malam alias setelah matahari terbenam sampai terbit fajar. Ini definisi malam. Apa yang dibolehkan? Jima' nisaikum. Hubungan biologis suami dan istri. Fahunna, kalau di dalam bahasa Al-Quran di sini pakai kata ar-rafath. Ar-rafath itu sendiri pun sebenarnya juga tidak terang-terangan bermakna jima'.
Perhatikan bagaimana indahnya bahasa Al-Quran ya. Menggunakan istilah yang tidak terang-terangan. Jadi istilah kata rafath itu sendiri sebenarnya adalah berkaitan dengan ucapan. Makanya nanti di ayat tentang haji, orang yang berhaji dilarang melakukan rafath. Ini kaitannya dengan ucapan yang biasanya diucapkan ketika suami dan istri melakukan hubungan biologis. Jadi ucapan-ucapan yang kira-kira dalam tanda kutip kotor. Diistilahkan orang sekarang mungkin kata kotor. Atau kata ucapan-ucapan yang pantasnya dilakukan di waktu itu. Nah, jadi kalau di dalam istilah orang Arab yustaqbahu dzikruhu fi waqtin akhar. Ya kata kotor kita bilangnya. Kata kotor ketika diucapkan di waktu selain jima. Begitu ya. Jadi ini asal muasal rafath sendiri itu bukan jima'nya, tetapi ucapan ketika jima'. Ucapan ketika jima'. Ya itu kata-kata vulgar istilahnya. Tetapi Al-Quran yang maksudkan di sini bukan rafathnya saja, tetapi jima'nya juga. Jelas ya? Baik. Nah ini rinciannya tidak bisa kita bahas kepanjangan, nanti selalu kalau dulu saya sempat misalnya nunjukkan teksnya ya ke antum di sini rujukannya, tapi sekarang untuk keterbatasan waktu tidak bisa, langsung saya rangkumkan saja. Teman-teman nanti bisa akses file rangkuman kita dari faedah-faedah qiraat, lughah, balaghah, i'rab, ijmali atau akwal-akwal yang mungkin ringkas kita tampilkan, sababun nuzul dan juga hukum-hukum fikihnya seperti biasa dibagikan di grup Telegram. Seperti yang kemarin di juz 1 sudah, tetapi nggak lengkap, yang juz 1 cuma sedikit ya. Yang juz 2 insya Allah lengkap. Baik. Ini sudah sampai tabel ke 47 atau 40 ya 50 tabel sudah ini ya, 50 maksudnya 50 baris untuk faedah-faedahnya. Nah, kita langsung lanjutkan. Hunna libasul lakum. Oke, teman-teman yang di Instagram bisa langsung join ke Telegram biar bisa dapat aksesnya tadi. Hunna libasul lakum. Mereka wanita adalah pakaian. Libas ini kan artinya pakaian. Tafsirannya langsung menggunakan maksud daripada pakaian. Kenapa kok wanita atau suami dan istri menjadi pakaian bagi satu sama lain? Kenapa diistilahkan dengan begitu? Karena dia menjadi sitr wa i'faf. Sitr itu penutup, pelindung. Sesuatu yang menutup, yang melindungi, dan i'faf yang menyebabkan dia terjaga kehormatan. Apa maksudnya terjaga kehormatan? Terhindar dari perbuatan zina. I'fafun lakum, menjadi perantara untuk menjaga saling satu sama lain terjaga dari zina. Wala yastaghni ba'dukum an ba'd. Tidak bisa satu sama lain dengan kalian itu merasa tidak perlu. Itu tidak mungkin. Yastaghni merasa, oh tidak butuh saya. Itu kata yastaghni maksudnya ya. Tadi sampai sini kayaknya ya. Sampai sini kita lanjutkan peserta yang lain untuk membaca. Ada faedah-faedah banyak tapi waktunya terbatas teman-teman. Tentang kinayah bolehlah kita sebutkan tentang kinayahnya dulu ya. Jadi di dalam kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ada kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah kalau bahasa kita tadi saya sebut kiasan. Saya lupa dalam bahasa Inggrisnya kalau kinayah itu apakah metafor atau bukan ya? Metafor kayaknya ya. Coba saya cek dulu untuk versi bahasa Inggrisnya. Metonimi kalau bahasa Inggrisnya. Entah metonimi itu apa. Metonimi kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kinayah. Jadi mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang lain. Contohnya begini. Seperti tadi, hunna sakanun lakum. Kalau di dalam penafsiran yang lain, hunna sakan. Bukan sitr tapi sakan. Mereka menjadi tempat tinggal buat kalian. Atau pakaianlah. Kita pakai bahasanya Al-Quran saja dulu. Baik, kenapa wanita menjadi pakaian buat laki-laki dan laki-laki jadi pakaian buat wanita? Ini istilah yang sebenarnya orang Arab pakai. Di antaranya Az-Zajjaj mengatakan bahwa orang Arab biasa mengistilahkan wanita dengan libas atau izar di dalam syair-syair mereka. Disebut wanita itu sebagai pakaian atau sarung bagi laki-laki. Ini istilah yang biasa dipakai dalam syair-syair. Karena dalam syair biasa menggunakan perumpamaan. Nah, alasannya kenapa kok diistilahkan dengan pakaian? Karena mereka ini
orang Arab menggambarkan, mengkiaskan laki-laki dan wanita apabila melakukan hubungan biologis, maka mereka bertemu seperti bertemunya pakaian dengan kulit kan. Jadi kulit bertemu kulit seperti itu. Jadi diistilahkan begitu, saling berpelukan, di istilahnya di sini disebutkan seperti itu, sehingga satu sama lain saling menutup. Itulah sehingga disebut dengan pakaian. Jadi istilah aslinya di situ. Kemudian makna yang lainnya sehingga satu sama lain bisa melindungi daripada jatuh ke dalam perbuatan zina. Ini adalah kinayah di dalam bahasa Arab alias dipelajari di ilmu balaghah. Ini pentingnya belajar ilmu balaghah ya. Dan kenapa kok orang Arab menggunakan kinayah? Jadi kinayah ini sendiri tujuannya adalah untuk menjaga lisan atau lidah dari apapun yang tidak pantas disebutkan. Jadi dikinayahkan, dikiaskan. Kalau langsung terang-terangan menyebut tadi hubungan biologis, maka maknanya jadi vulgar. Mungkin orang membacanya jadi terpancing melakukan hal yang tidak baik dan seterusnya. Tetapi Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang lembut dan menggunakan kinayah. Jadi kinayah itu tujuannya ada banyak. Salah satunya adalah itu tadi. Selain juga karena libas memiliki makna lain, bukan sekedar sebagai bentuk hubungan biologis, tetapi juga untuk melindungi pemiliknya. Baik, kita langsung lanjutkan. Panjang sebenarnya di sini ya, ada banyak banget, tapi waktunya tidak mungkin cukup. Nanti teman-teman bisa cek aja di ini. Nih, saya kasih tunjuk aja sedikit nih ya. Banyak banget tentang masalah barusan ini, tapi sekali lagi waktunya terbatas. Kita kembalikan lagi kepada para peserta yang mau praktek untuk membaca. Yang kedua ya, dilanjutkan dari kata alimallahu annakum. Ulangi dari sini ya, alimah. Silakan Ummu Fadil, saya urut sesuai angkat tangan ya. Sabar, insyaallah akan kebagian semua. Alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum bifi'li ma nahakum anhu farahimakum wa taba alaikum wa khaffafa ankum fal'ana jami'uhunna watlubu ma qaddarallahu lakum minaz zurriyyati wa kulu washrabu fil layli kullihi حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات. Oke, cukup sampai situ dulu aja. Oke, biar kita bisa bahas dulu. Thumma akmil 'anil muftirati ini ya, sampai sini ya. Enggak apa-apa sedikit ya. Baik. Allah mengetahui alimallahu annakum kuntum takhtanuna. Di sini kata-kata takhtanun ditafsirkan takhunun. Allah tahu kalian telah melakukan khianat kepada diri-diri kalian sendiri. Khianatnya itu apa? Bifi'li. Nah, bentuk khianatnya adalah melakukan apa yang Allah larang. Maksudnya itu tadi ya. Aslinya kan tidak boleh tadi melakukan berhubungan biologis setelah sholat isya atau setelah ketiduran. Itu kan tidak boleh di dalam syariat yang lama. Nah, Allah melihat ini kalian telah melanggar apa yang Allah larang, maka Allah mengasihi kalian dan menerima pertaubatan kalian, dimaafkan semua tadi. Wa khaffafa ankum, maka kemudian syariatnya dibikin lebih ringan. Fal'ana bashiruhunna. Lagi-lagi di sini kita ketemu dengan kinayah. Lagi-lagi ketemu dengan kata-kata yang di dalamnya terdapat kinayah. Apa itu kinayah tadi ya? Kita sebut mungkin dalam bahasa Indonesia kiasan lah istilahnya. Mohon dikoreksi bagi teman-teman yang sudah belajar sastra Indonesia. Khawatir saya salah padanannya dengan versi sastra Indonesia ya. Kinayah ini sendiri tadi kita bilang adalah mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang lain yang bukan dia. Tapi dia bukan majaz. Nah, rinciannya nanti ada di ilmu balaghah. Tujuannya tadi misalnya sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan, maka dibahasakan lagi. Misalnya jima', hubungan biologis. Nah, itu kan kita sendiri juga kenal dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah.
kata-kata berkaitan dengan jima ini menjadi kata kotor dalam kehidupan sehari-hari sehingga nggak pantas diucapkan. Betul ya? Kita oh ini kata-katanya kasar, kotor. Kalau orang Jawa bilang mesuh. Nah, ini basyiruhunna adalah kata-kata yang sebenarnya maknanya mubasyarah itu bertemu atau ya bertemu ya. Bertemu, menyentuh, itu makna mubasyarah. Pertemuan antara al-basyaratain, kulit ketemu kulit. Itu asli dari kata mubasyarah, dari kata basyiruhunna. Jadi kalau kita artikan secara tekstual, maka sekarang sentuhlah kulit mereka. Ini bahasanya Al-Quran ya. Sentuhlah. Kalau tadi pakai bahasa pakaian, pakai bahasa ucapan, nggak langsung menyebut jimaknya. Kemudian di sini juga menggunakan kata basyiruhunna, sentuh mereka kulitnya. Maksudnya apa? Jima. Sehingga ketika dibahasakan pun di depan anak kecil, mereka nggak kepikir sampai ke sana, nggak tahu. Sehingga itu indah. Dan orang dewasa paham dengan paham yang lain. Anak kecil paham dengan paham yang lain. Cukup nangkap, oh ya maksudnya ini, sudah. Fal'ana jami'uhunna watlubu, dan mintalah kepada, atau carilah, utlubu bukan minta di sini ya, cari, wabtaghu ma kataballahu lakum, cari apa yang telah Allah tuliskan atas kalian. Apa yang Allah tuliskan maksudnya adalah Allah takdirkan. Allah sudah takdirkan. Apa yang ditakdirkan itu minadz-dzurriyyah. Penafsirannya di sini yang dipilih oleh kitab ini adalah cari keturunan. Dzurriyyah, keturunan. Karena itu tujuan dari pernikahan. Sehingga bagi orang yang sudah memahami konsep pernikahan dalam Islam, dia tidak akan berpandangan dengan pandangan child free. Tidak akan kenal itu karena dia tahu tujuan dari pernikahan, dan dalam banyak ayat, maksudnya dalam banyak dalil, dalam keterangan hadis, dalam keterangan ayat ini juga dijelaskan tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan. Tujuan dari syariat itu diantaranya untuk menjaga keturunan terjaga agar kehidupan terus berlanjut. Dan ini yang sedang dihadapi oleh negara-negara maju, dalam tanda kutip mereka sebut maju. Seperti negara-negara Asia Timur, Jepang, Korea, dan Cina. Kemudian juga di negara-negara barat, dan mulai sekarang juga di Thailand dan berbagai macam negara, mereka mengalami yang namanya penurunan demografi. Jumlah penduduk semakin turun, bahkan anak-anak muda sekian persen, tinggi banget ya, mungkin sekitar 40%, atau bisa dicek di statistik datanya ya. Sekitar jumlah yang besar sekali, mereka akan menjadi negara tua, alias di tahun 2030-an sudah menjadi negara yang didominasi populasinya adalah orang-orang yang sudah sepuh atau tua. Karena anak-anak mudanya nggak mau punya anak. Ya, ini kenyataan yang ada dihadapi di zaman sekarang. Alhamdulillah kita ada syariat seperti ini menjaga kita dari ini. Tapi sekarang sudah terlihat juga di Indonesia, banyak anak-anak muda nggak mau menikah. Sudah umur 30, 35, tidak mau menikah, masih mau ngumpulkan duit, nikahnya nanti kalau sudah punya mobil, udah punya rumah, udah punya ini itu baru mau nikah. Dia tidak pikir panjang. Kalau dia nikah di usia 40, ketika nanti dia usia sudah renta, siapa yang mau rawat dia? Siapa yang mau merawat dia? Dia tidak ketemu dengan kehidupan nyata orang-orang seperti ini. Saya ketemu dengan dari keluarga istri yang beliau sudah sepuh, usianya 70-an. Orang tuanya 90-an. Dia tidak dikaruniai anak. Tidak punya anak. Suami istri hidup ya, usia 70-an, tidak punya anak. Sedang harus merawat ibunya yang usia 90-an. Oke? Tidak punya anak. Dan menyesal ketika dulu dia tidak istilahnya dalam sekarang mungkin mengadopsi anak atau mengasuh anak yatim gitu ya. Sayangnya mereka tidak melakukan itu, sehingga ketika usia sekarang udah hidup sendiri, kesulitan ke sini mau beli barang sulit, ke rumah sakit sulit, ke ini sulit, tidak ada yang merawat. Ayo coba tidak pikir mereka ke situ ya, jauh, tidak pikir. Mikirnya sekarang lu, saya mau punya HP ini, punya HP iPhone, saya mau beli laptop ini, saya mau beli kemewahan aja dia kejar. Saya mau jalan-jalan dulu ke Jepang, ke Korea, nanti saya kalau punya anak nggak bisa jalan-jalan dan seterusnya. Dia pikir pendek, apalagi belum mikir akhiratnya. Emang dia yakin hanya dengan amalan dia sendiri bisa nanti masuk ke dalam surga? Tidak berharap kepada doa keturunan kita. Keturunan kita akan mendoakan kita, mintakan ampun. Mereka menjadi pahala yang tidak terputus di dalam alam kubur. Tidak pikir jauh ke sana.
Dan kita orang Islam jangan sampai ya terpengaruh dengan hal-hal ini, karena sekarang sudah masuk di Jabodetabek. Kalau dilihat di statistik data yang menikah itu sangat menurun. KUA juga punya data tentang ini, dan mereka sekarang di medsosnya KUA saya lihat memotivasi anak muda untuk mau menikah. Karena kejadiannya memang seperti itu. Anak muda banyak yang tidak mau menikah, takut. Tidak punya uang, tidak punya ini. Saya bicara diri saya sendiri. Saya mau nikah pun saya tidak punya uang banyak. Uang sangat sedikit, tidak punya motor, tidak punya barang-barang, tidak punya rumah. Sampai sekarang juga tidak punya rumah. Ya hidup apa adanya, bahkan terkadang tidak bisa beli beras. Ini saya cerita diri saya sendiri. Tapi ya sudah, dihadapi saja. Karena memang itulah kita hidup. Kita hidup, hadapi, sabar, ada ujian kita terima. Gitu teman-teman ya. Mohon ini dicermati buat anak-anak muda, mesti pikir saya tidak punya kerjaan, mau menikah bagaimana? Allah akan kasih. Nanti ada kita bahas ayatnya ya, khusus tentang itu. Lanjut kita bacakan, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian di malam seluruhnya, bebas sekarang ya. Karena di sini tadi sudah menggunakan dzaraf. Nah, i'rabnya di sini lailatus siyam adalah dzaraf. Keterangan waktu. Keterangan waktu di sini mencakup seluruhnya, seluruh malam alias dari matahari tenggelam sampai terbit fajar. Kulu washrabu, makan minumlah. Dan ini juga kalau dalam ilmu usul fikih, perintah yang datang, ini dicatat di kaidah di usul fikih ya. Perintah yang datang setelah tadinya dilarang, maka menunjukkan perintah tersebut bermakna boleh. Perintah ini kan bercabang ya. Biasanya perintah bermakna wajib. Nah, tolong belikan gula. Berarti maksudnya perintah membelikan gula, maknanya adalah wajib. Kamu harus beli gula. Kan begitu. Itu aslinya dalam perintah. Nah, tetapi perintah di sini konteksnya datang setelah makan dan minum tadinya dilarang, sekarang dibolehkan. Berarti yang tadinya dilarang, perintah di sini bukan wajib, tetapi perintah di sini adalah boleh kamu makan dan boleh kamu minum. Karena kalau diartikan wajib, berarti kalau kita nggak makan dan nggak minum sama sekali, kita berdosa. Padahal tidak. Karena ada keterangan tentang masalah wisol, dan itu sebagian dibolehkan pada sebagian orang, dan juga tidak sampai jatuh kepada perkara yang haram, tapi masuk dalam kategori makruh. Nah, panjang kalau kita bahas tentang syariat wisol ya. Apakah benar-benar dilarang mutlak atau itu tidak terlalu, nanti kita nggak sempat kalau di sini kita bahas. Pernah dulu saya bahas secara rinci di kajian Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab. Nah, kita langsung lanjutkan dulu. Hatta yatabayyana lakum. Ada kata hatta. Hatta di sini di dalam i'rabnya itu sendiri, ini mungkin bisa dicatat sebagai faedah sebentar. Saya tunjukkan dulu di teksnya Muhyiddin Darwish. Ketika kita menemukan kata hatta, maka ada 3 cara mengi'rabnya. Sebentar, mana nih? Darwish. Kalau di kata hatta yang tadi situ sendiri ya. Mana nih hatta? Bentar. Huna libasul lakum. Ini hatta harfu ghayah ya. Huruf jar dan ghayah. Baik. Faedahnya ada di sebelah sini. Ini hatta. Hatta di dalam bahasa Arab maka ada 3 jenis. Pertama untuk menunjukkan tujuan, ghayah, sampai kalau dalam bahasa kita. Maka dia menjadi huruf jar untuk isim setelahnya, atau menasabkan fi'il karena ada an yang tersembunyi, an mudmarah. Jadi dia huruf jar kalau ketemu dengan isim, oke? Tapi menjadi huruf yang menasabkan, maksudnya bukan dia dirinya sendiri yang menasabkan, tetapi ada an mudmarah yang menasabkan. Ini pelajari di nawasib al-af'al al-mudhari'ah. Dipelajari di itu ya, di pembahasan nahwu. Baik. Jenis pertama menunjukkan ghayah atau tujuan. Hatta yang kedua adalah hatta yang ataf, huruf ataf. Di sini bukan ya. Ataf ini berarti menggandengkan dia dengan kalimat yang sebelumnya, sehingga digandengkan secara lafadz, i'rabnya ikut dan hukumnya juga ikut. Nah, di sini enggak, karena dia enggak ikut ke hukum yang sebelumnya. Yang ketiga adalah hatta sebagai harfub tidak, untuk memulai ucapan. Untuk memulai ucapan atau kalimat. Nah, ini bukan juga. Jadi hatta ada 3 jenis ini, dicatat teman-teman, pasti enggak keluar dari 3 ini kalau ketemu dengan kata hatta. Hatta yang disebutkan di dalam ayat barusan menunjukkan sampai. Berarti makan dan minum dibatasi sampai yatabayyana lakum,
Karena al-mudmarah di situ ya, sampai tampak terbitnya fajar shadiq. Istilah fajar shadiq ini datangnya di dalam hadis ya. Di dalam ayat ini tidak disebutkan. Definisi yang dimaksud adalah fajar shadiq, fajar yang benar. Karena fajar ada dua. Ada fajar kadhib, fajar yang dusta. Dia kelihatannya seperti terbit fajar tapi itu bukan. Dan ada fajar yang benar-benar. Nah, fajar yang kadhib itu adalah fajar yang bentuknya seperti ekor rubah. Dan kan fajar shadiq ini jelas. Gitu ya. Boleh mungkin saya kasih lihat di layar ini ya. Mumpung bisa, karena ini ngaji online, jadi kita bisa lihat di Google contoh gambarnya nih teman-teman. Saya kasih lihat ya. Perbedaan fajar shadiq dengan fajar kadhib. Di mana antum bisa lihat ini nanti kalau pergi ke gunung atau di laut biasanya, karena tidak terkena polusi cahaya. Nah, jadi fajar kadhib itu bentuknya memusat begitu terus memancar seperti ekor rubah. Kalau ekor rubah, ekor serigala kalau kata para ulama ya istilahnya. Nah, itu dia memancar tapi satu gini. Sedangkan fajar shadiq maka dia membentuk garis. Ya, membentuk garis. Nanti kita lihat bahasa dan ini menjadi patokan ukuran dalam mengukur waktu subuh menggunakan ayat ini tadi. Yatabayyan lakum al-khaytul abyad. Dalam istilah Al-Qur'an disebutkan benang putih dari benang hitam. Dan ini ada juga kisah ada sahabat yang kemudian meletakkan benang di waktu tidur ya, diletakkan benang. Dia memahami secara polos dari bahasa Arabnya saja ini, tetapi sebenarnya Al-Quran sedang menggunakan tashbih. Ada yang menyebut ini isti'arah, ada yang menyebut ini tashbih, perumpamaan. Ya, dua-duanya benar karena isti'arah itu adalah perumpamaan, sama ya. Kalau Muhyiddin Darwish menyebutnya sebagai tashbih, kalau di kitabnya Mahmud As-Shaffi menyebutnya sebagai isti'arah. Padahal Mahmud As-Shaffi sendiri banyak mengambil dari Muhyiddin Darwish. Entah siapa yang saling menjiplak, apakah Darwish yang menjiplak Mahmud As-Shaffi atau Mahmud As-Shaffi yang menjiplak punya Muhyiddin Darwish. Tapi banyak sekali yang mirip, bahkan seperti copy paste kalimatnya ya. Tapi itu wajar dan itu memang terjadi juga di zaman para ulama terdahulu. Anda akan temukan banyak terjadi seperti itu. Dan itu bukan hal yang menjadi hal yang aib ya, selama tidak benar-benar mutlak disalin atau pencurian ilmiah, tapi di sini memang hanya menukil atau memang sama. Cuman teman-teman bisa lihat nanti kalau sering membuka di kitab i'rabnya Muhyiddin Darwish dengan kitabnya Mahmud As-Shaffi. Baik, dan kitabnya juga saya bilang karena kita juga budget, orang-orang budget ya, jadi nggak beli kitabnya, tapi teman-teman bisa pakai aplikasi ini atau website ini. Tinggal dilihat di situ ada punyanya Mahmud As-Shaffi. Kalau dilihat di sini secara urutan hidup, Mahmud As-Shaffi lebih dulu. Jadi kemungkinannya ya Muhyiddin Darwish yang mengambil dari Mahmud As-Shaffi tapi dilengkapi. Nggak mutlak dinukil. Jadi orang mungkin akan menyangka Mahmud As-Shaffi mengambil dari Darwish. Saya nggak tahu karena bisa jadi ini masih agak semasa. Karena kita tidak tahu tahun penulisan kitabnya ya. Tapi kita lihat dari Darwish ini sendiri lebih banyak memperluas pembahasannya dibanding yang As-Shaffi. Misal As-Shaffi menyebutkan dia kinayah. Nah, di Darwish ini bisa diperlebar, diperpanjang pembahasannya. Jadi tidak mutlak copy paste. Oke, malah nyambung situ ya. Ntar tadi mana tadi pembahasannya? Tsumatimus siyama ilal lail. Nah, ini ya, khaytul abyad, maaf. Pembahasannya ngalor ngidul kemana-mana. Nah, jadi istilahnya Al-Quran di sini menggunakan kata benang putih. Al-khayt ini kan benang. Benang putih tampak dari benang hitam. Kalau kita hanya memahami lagi-lagi, hanya memahami secara tekstual, oh ya benang putih dari benang hitam, sudah gitu aja ya, maka kita akan salah memahaminya. Tapi kita harus lagi-lagi, saya selalu berulang-ulang sampaikan, Al-Quran menggunakan ungkapan yang biasa dipakai orang Arab di waktu turunnya Al-Quran tadi. Dan orang Arab biasa menggunakan ini, yakni ungkapan-ungkapan yang memang tidak terus terang. Seperti contohnya di sini adalah menggunakan perumpamaan atau menggunakan kinayah. Menggunakan ini uslub-uslub yang berbeda, ungkapan-ungkapan yang berbeda dan beragam untuk menunjukkan satu makna yang sama. Ini biasa dibahas dalam ilmu apa teman-teman? Ada yang tahu ilmu apa? Di ilmu balaghah ada 3 ilmu. Ilmu al-ma'ani, ilmu al-badi', satunya ilmu apa?
Satunya ilmu apa? Ilmul bayan. Jadi ilmul bayan itu yang membahas beragam metode dalam mengungkapkan tapi maknanya sama. Itu namanya masuk dalam bahasa ilmu bayan. Kinayah di ilmul bayan, tashbih di ilmul bayan, isti'arah di ilmul bayan. Semuanya di situ. Baik. Nah, ini berarti menunjukkan kita, saya kok belum pernah kenal itu Ustaz, ilmu bayan, ilmu balaghah, istilah kinayah. Berarti pelajaran bahasa Arab kita perlu di-upgrade. Perlu di-upgrade. Selama ini saya kok belum kenal, harus ditambah materinya. Baik, telah tampak benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah itu tadi, fajar shadiq, karena tampak fajar yang putih tadi terpisah infisal dan dia terpisah dari gelapnya malam. Kan kelihatan terpisah ada garis batas jelas, ini putih, ini hitam, kelihatan jelas ya. Maka kemudian Allah perintahkan tsumma akmilu, setelah terbitnya fajar shadiq, sempurnakan puasamu dengan menjaga diri dari apapun yang membatalkan puasa. Kita lanjutkan yang berikutnya, marfu'ah. Silakan dibaca dari kata anil muftirati. Anil muftirati min tulu'il fajri hatta taghiba syamsu. Wal Hatta taghiba syamsu wala tujami'u. wala tujami'un nisa, betul? Wa antum mu'takifuna fil masajidi. Mm-hmm. Anna dzalika Yubtiluhu. yubtiluhu. Tilkal ahkamul madzkuratu hiya hududullahi bainal halali wal harami fala taqrabuha abadan. Inna man Betul, fa inna man iqtaroba min hududillahi yushiku betul. ayyuqa fil harami wa bimithli hadzal bayanil wadihil jaliyat jaliyi litil kal ahkami yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqunahu bifi'li ma amara wa taraka mana wa tarki, diatafkan ke bifi'li, ke fi'li ya, manaha. Baik. Maka sempurnakanlah puasa dengan menjaga diri dari pembatal-pembatal dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Definisi terbenamnya matahari itu gimana, teman-teman? Ya, bahas fikih sedikit ya. Kapan kita sebut matahari terbenam? Cuman lihat jam aja kah? Gimana? Kalau kita cuma lihat jam ya. Walaupun kenyataannya seharusnya adalah melihat fajar. Jadi itu keutamaan dari orang yang azan ini pernah saya bahas dulu ya. Jadi alasan kenapa kok masjid-masjid itu ada menara tinggi. Orang kan kadang sekarang melihatnya menara tidak perlu ini Ustaz. Malah buang-buang duit kalau bangun masjid ada menaranya. Nah ini teman-teman mungkin tidak tahu sejarahnya. Di masa lalu, muadzin itu benar-benar harus naik ke atas dan lihat. Dan ini masih dipraktekkan di sebagian tempat. Jadi kita sholat sehari-hari ini sebenarnya tidak menggunakan ru'yah, kita menggunakan hisab. Jadi kita yang biasanya bilang tidak boleh hisab, harus kita pakai ru'yah ya, untuk menentukan bulan. Tapi kita sholat sehari-hari ini, tidak pernah kita ru'yah. Kalau kita menggunakan metode di zaman Rasulullah yang sebenarnya muadzin itu melihat fajarnya sudah terbit belum, dia lihat dulu. Oke? Makanya ada menara. Walaupun di zaman Rasul tidak menara tapi menggunakan bangunan yang tinggi. Makanya nanti pahala ganjaran bagi orang berpuasa nanti memiliki kedudukan yang berpuasa yang azan itu punya kedudukan yang tinggi. Selain karena tujuannya tadi dia menyampaikan pesan sudah masuk waktu sholat, tapi dia juga memang meneliti, melihat, mengecek sudah masuk waktunya belum, dia lihat. Kalau Anda lihat di masjid-masjid kuno terdahulu, masjid di Damaskus, di Spanyol, di Mesir, di tempat menaranya tadi akan ada jam mataharinya, sundial kalau istilahnya, jam matahari itu tadi, karena orang terdahulu melihatnya juga dari patokan ukuran matahari. Anda buka kitab-kitab fikih. Bagaimana cara menghitung waktu sholat zuhur, waktu sholat asar? Dengan matahari, ukuran matahari, bukan dengan jam. Jam ini untuk memudahkan kita sekarang, betul. Tapi patokan sebenarnya adalah melihat kepada ilmu yang sekarang sudah banyak ditinggalkan di pesantren, ilmu falak, astronomi. Patokannya di situ. Dari astronomi ini baru ketemu angka-angka yang kita kenal sekarang.
Angkanya jam sekian, jam sekian. Mana pesantren yang ngajar ilmu falak? Udah ya, habis, tinggal sedikit. Padahal dulu ilmu falak ini sangat penting dan seharusnya tidak boleh ditinggalkan. Karena sampai kapan kita tidak tahu teknologi ini akan ada. Dan juga di tempat-tempat tertentu ketika teknologi sudah nggak ada, gimana kita mau mempraktekkan syariat kita? Nah, pentingnya ilmu falak di mana? Yuk pesantren, saya bicara pesantren modern ya. Anda mengaku pesantren modern, tapi di pondok Anda tidak ada ilmu astronomi. Aneh. Tidak dipelajari ilmu falak, katanya ngaku modern. Kan gitu ya? Mewah sekian, pembayarannya sekian mahal, tapi tidak ada menyediakan pembelajaran ilmu astronomi. Padahal ilmu astronomi dulu yang menjadi pionir-pionir, perintis-perintis ilmu astronomi yang sekarang ada, adalah para ilmuwan-ilmuwan muslim. Di mana kita sekarang? Jauh sekali dari itu ya. Baik, kita kembali lagi pada pembahasan. Tidak usah mampir kemana-mana, nanti kepanjangan. Panjang kalau kita bahas tentang ilmu astronomi, karena dulu saya banyak bahas sisi sejarahnya di situ, di proyek saya yang lain dulu ya. Tapi sekarang sudah lama tidak bahas itu ya. Tidak usah bahas ke sana-sana dulu. Kita kembali lagi kepada tafsir ayat ini. Sampai kepada tenggelamnya matahari. Definisi dari tenggelamnya matahari adalah sebagian masuk tertutup, maka itu sudah definisi terbenam. Jadi bukan nunggu semuanya matahari hilang, enggak. Jadi mataharinya terbenam, maka dia sudah dikategorikan terbenam. Ini yang saya lihat di kitab-kitab fikih. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Khawatir saya salah baca. Agak lupa soalnya bacanya udah pas Ramadan kemarin ya. Jadi definisinya adalah sebagiannya hilang, maka sudah dikategorikan terbenam. Bukan semuanya hilang baru kemudian disebut terbenam. Tidak ya. Wala tujami'un nisa, dan jangan kalian menjima' nisa, para wanita, sementara kalian sedang kondisi i'tikaf di masjid. Karena jima' dapat membatalkan i'tikaf. I'tikaf sendiri definisinya adalah istilah, kalau kita lihat di padanan kamus KBBI, maka dia mirip dengan istilah, mirip ya saya bilang ya, jangan tapi mirip dengan istilah semedi. Jadi dalam Islam ada semedi, tetapi semedinya di mana? Bukan di goa, bukan di tempat keramat, bukan di kuburan, bukan di ya hal-hal yang aneh-aneh yang kita kenal di semedi biasanya di tengah masyarakat untuk mencari kesaktian. Tapi Islam mengajarkan semedi yang benar adalah di masjid, dan bukan mencari kesaktian tetapi mencari pahala. Oke, ini perlu diluruskan. Jadi orang kalau biasa diistilahkan dengan istilah ini, oh boleh Pak, semedi ada di Islam, tapi bukan untuk mencari kesaktian, mencari pahala. Di mana tempatnya? Bukan di goa, bukan di kuburan, tapi di masjid. Tilkal ahkamul madhkurah, hukum-hukum ini adalah batasan-batasan Allah antara yang mana yang halal, mana yang haram. Ada batasan jelas. Inilah Islam. Batasannya jelas. Kalau kita lihat masyarakat barat sekarang abu-abu. Tidak ada patokan, ini boleh apa enggak, tidak jelas sudah. Makanya kacau. Kebebasan yang mereka bilang bebas justru membuat mereka menjadi kacau. Fala taqrabuha abadan, jangan kalian dekati batasan ini. Ada haram, jangan sampai dekati. Fala taqrabuha, kalau di sini ya istilahnya kembali kepada yang tadi kita sebutkan ya, kata qaraba di sini adalah fi'il muta'addi, berarti dia punya objek maf'ul bihi. Ha di sini kembali kepada hudud. Jangan kalian dekati batasan-batasan tadi. Al-Quran menggunakan kata istilah dekat. Jangan mendekati. Tidak langsung terang-terangan, jangan melakukan. Karena memang ketika kita sudah melangkah mendekati, kemudian akan lebih mudah untuk terjerumus ke dalamnya. Sesuatu perbuatan maksiat terjadi bukan langsung otomatis dimulai dari 0. Maksudnya bukan dari 0 langsung 100, tapi dia ada 0, 10, 15, 20, 30, baru sampai ke 100. Zina terjadi, tidak langsung perzinahan, tetapi ada hal-hal yang mengarah ke sana, proses-prosesnya. Oh, pertama lihat dulu, chattingan dulu, habis chattingan ngobrol dulu, ngobrol ketemuan dulu, dan seterusnya. Dengan hiasan-hiasan sampai akhirnya berujung kepada suatu maksiat. Kadzalik, ini tadi ada Eropnya sebenarnya, tapi waktu terbatas ya. Ini baru satu ayat selesai. Ini sudah mau 1 jam teman-teman. Belum ayat yang lain. Wadah, kita bentar. Kadzalika ini, jadi kafnya sendiri
bermakna mithl, isim bermakna mithl. Kalau di dalam aslinya kan dia kok di sini isim ya, isim bukan huruf jar. Kalau di i'rab muyassar, kafnya di i'rab isim bermakna mithl, bermakna mithl, seperti. Fi mahalli nasbin sifah li masdar mahdhuf muqaddam ala amilihi. Jadi dia menjadi sifat mithlu, diartikan mithl. Baik. Dia menjadi sifat untuk masdar yang dihapus. Masdar yang dihapus ini disebutkan sebelum amilnya, faktornya. Alias di sini ada kata yubayyinu, ini fiilnya ya, fiil mudhari' ya. Yubayyinu apa masdarnya? Tabyin. Maaf. Tabyin. Maka kata tabyin di sini disebutkan duluan. Tabyinan. Gini cara i'rabnya ya. Mithla dzalika. Jadi dia ada maf'ul mutlak tapi tidak disebutkan, alias menjelaskan seperti itu. Apanya yang seperti itu? Penjelasan Allah. Berarti di sini seperti itu aslinya diletakkan di akhir tapi dimajukan terlebih dahulu. Berarti artinya yubayyinullahu kadzalik tabyinan mithla dzalik. Allah menjelaskan dengan penjelasan seperti itu. Jadi putar-putar ini ya. Kalau di dalam ilmu i'rab biasa kita dalam merangkai kalimat harus ngerti bahwa orang Arab terkadang memutar. Kebiasaan orang Arab seperti itu dan ini juga terjadi di dalam ayat ini. Allah menggunakan ungkapan seperti itu dimajukan yang harusnya di belakang. Allah menjelaskan dengan tabyinan mithla dzalik. Jadi kadzalika menjadi sifat untuk maf'ul mutlak yang dihapus. Dan maf'ul mutlaknya muqaddam ala amilihi, didahulukan sebelum amilnya. Seperti itulah Allah menjelaskan, bahasa sederhananya udah simple sederhana sebenarnya. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tandanya bagi orang-orang seluruh manusia agar mereka bertakwa. Bertakwa menjauhi apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita kembali lagi kepada ayat selanjutnya langsung aja. Praktek berikutnya adalah Abu Ukasha, silakan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ya'khudhu ba'dukum mala ba'dikum biwajhi ghairi masyru'in kasariqati wal ghasbi wal ghashi wala tukhasimu biha ilal hukami litakhudhu ta'ifatan min amwalin nasi mutalabbisina bil ma'siyati wa antum ta'lamuna anna Allaha harrama dzalika fal iqdamu ala zanbi ma'al ilmi bitahrimihi asyaddu qubhan wa a'zamu uqubatan. Baik. Berikutnya adalah berkaitan dengan makan juga, tetapi di sini lagi-lagi bukan menggunakan makan beneran ya. Maksudnya adalah menggunakan harta. Jangan kamu mengambil. Kalau tadi kaitannya makan beneran dalam puasa, kalau di sini makan yang lebih umum maksudnya mengambil. Wala ya'khudhu ba'dukum, tidak boleh sebagian kalian mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang ghairu masyru', tidak disyariatkan, tidak dibenarkan. Ya, tidak syar'i alias haram. Seperti apa? Diberikan contoh. Tapi bukan pembatasan. Kalau contoh ya, setiap kita melihat contoh berarti bukan dibatasi pada contoh tadi. Seperti pencurian, ghasab. Ghasab itu menggunakan barang tanpa izin pemilik. Wal ghash. Kalau sariqah kan mengambil kepemilikan tadi, yang bukan miliknya kita. Kalau ghasab ini di bawahnya sariqah. Dia menggunakan harta tadi tanpa izin dari pemiliknya. Wal ghash, apa ghash? Menipu, berbuat curang. Umum kalau ghash ini ya. Man ghashana falaysa minna, dalam hadis Rasulullah SAW. Siapapun yang menipu kami maka bukan golongan kami. Ketika beliau menemukan ada penipuan di pasar, wala tukhasimu biha,
Jangan kamu membawa ini ke dalam pertikaian. Apa istilahnya ya? Sengketa. Jangan kamu bawa ke dalam sengketa di pengadilan biasanya ya. Ilal hukam. Jadi udah kamu ngambilnya nggak benar hartanya tadi, lalu kamu bawa dia ke sengketa di depan hakim di pengadilan. Dengan tujuan kamu melegalkan pengambilan tadi. Litakhudhu ta'ifatan min amwalin nas. Jangan kamu bawa ini ke ranah hukum ya. Dengan tujuan kamu melegalkan, oh enggak, ini saya enggak salah. Udah tahu Anda berbuat salah, masih didobelkan lagi dengan perbuatan ini. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang ya di pengadilan. Makanya bekerja sebagai pengacara ini hati-hati bagi yang jadi pengacara. Karena rawan sekali di situ. Karena pengacara bekerja bukan untuk kebenaran sebagian ya, bekerja untuk harta. Siapa yang bayar saya lebih banyak, saya menangkan dia di pengadilan. Litakhudhu ta'ifatan min amwalin nas, kalian mengambil sebagian dari harta orang-orang. Ta'ifah di sini adalah penafsiran dari kata wa tudlu biha ilal hukam. Bentar. Tudlu di sini ditafsirkan tukhasimu ya. Kamu bawa untuk dibawa sengketa. Arti sebenarnya dari kata adla yudli. Jadi tudlu di sini dari kata adla yudli. Idza arsaltaha litamla'aha. Artinya sebenarnya adalah engkau melepasnya untuk memenuhinya. Itu kalau biasa dipakai kata adla ini dengan kata dalu, atau dalam bahasa Arab artinya adalah ember. Arti sebenarnya ya. Engkau melepas ember ketika di sumur itu untuk memenuhi ember. Artinya seperti itu kan? Nah, di sini tudlu biha, engkau mengirim harta ini kepada para hakim. Gini kalau diistilahkan dengan maknanya, adla artinya arsalah. Engkau mengirim harta-harta ini kepada hakim dengan tujuan mengambil fariqan, harta yang lain min amwalin nas. Jadi kalau kita tangkap dari makna ini berarti ada di sini maknanya juga masalah menyogok hakim di pengadilan, sogok menyogok. Wah, ini praktek yang banyak sekali terjadi. Bagi teman-teman yang masih polos ya, belum terjun di dunia kerja, masih tidak ngelihat, enggak ada Ustaz kayak gini, enggak ada jar. Antum nanti kalau masuk dunia kerja ya, terjun di perusahaan ya, terjun di yayasan. Setelah 5 tahun antum ngobrol lagi sama kita ya, ngobrol lagi, ketemu apa aja udah. Ketemu apa aja nih pelanggaran-pelanggaran? Wow, banyak sekali, sangat banyak di tengah masyarakat kita. Dan ini mereka tidak takut dengan bahwa ini akan menjadi api neraka bagi mereka nanti di akhirat. Mutalabbisina bil ma'siyah, engkau mengambil itu dengan menggunakan maksiat. Bil ithm, ini arti dari kata bil ithm. Engkau merebut harta tadi di pengadilan menggunakan dosa juga. Wa antum ta'lamun. Wawnya ini apa teman-teman i'rabnya? Waw haliyah, menunjukkan kondisi. Sementara itu ketika kalian melakukan tadi, kalian dalam kondisi tahu Allah mengharamkan itu. Bukan kamu nggak tahu itu haram, enggak, kamu sudah tahu itu haram, kamu tembus, kamu langgar. Wa antum ta'lamuna anna Allah harrama dzalik. Fal iqdamu 'ala dzambi. Perhatikan kaidah berikutnya ini ya. Dicatat baik-baik, ini cetak besar ini. Fal iqdamu 'ala dzambi ma'al ilmi bi tahrimihi ashaddu qubhan wa a'dhamu 'uqubatan. Ini kaidah penting. Melakukan suatu dosa bersamaan dengan dia mengetahui dosa itu adalah haram, maka ini lebih besar celanya dan lebih agung atau lebih besar hukumannya di akhirat dibanding orang yang tidak tahu. Kita ini para penuntut ilmu ya, ketika melanggar larangan Allah tidak sama dengan orang awam. Tapi maknanya bukan berarti kita meninggalkan, udah tidak usah belajar, nanti malah hukuman saya tambah berat. Justru itu ada pembahasan lagi tentang masalah sengaja meninggalkan, tidak mau belajar, tambah lagi. Jadi kita sudah tahu itu haram, kemudian kita langgar, dosanya lebih besar, hukumannya lebih besar dibandingkan orang yang tidak tahu. Lanjut kepada ayat 189. Abu Kasya sudah. Muhammad Rifki Abdillah, silahkan. Ayatnya dibaca dulu. Nah, Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها Wataghayyuri. وتغير أحوالها قل مجيبا إياهم An hikmati. عن حكمة ذلك إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم Ini awqata atau awqati. Ini taknya adalah tak asli, maka di sini dia jamak taksir bukan jamak muannas salim. Berarti kita sebut awqata. يعرفون بها أوقات عباداتهم كأشهر الحج وشهر الصيام Wa syahris siyami. وشهر الصيام وتمام Al-hawli. الحول في الزكاة ويعرفون ويعرفون أوقاتهم tahum fil في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون waduyuni. وليس Oke, cukup dulu. Nanti pindah ke yang lain ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang pembentukan ahillah, bulan sabit. Pembentukan bulan dan perubahan bentuk bulan. Maka katakanlah kepada mereka, jadi mereka nanya para sahabat Nabi tentang kenapa bulan itu bentuknya berubah-ubah gitu ya. Ini di dalam sebagian sebab nuzulnya ya. Kita nukil di file yang kita bagikan, bisa dicek teman-teman di situ ya. Maka kemudian Rasul diperintahkan menjawab kepada mereka, sesungguhnya dia qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah itu adalah sebagai tanda waktu, penunjuk. Penunjuk apa? Waktu, jamak dari kata miqat. Bagi manusia dan juga disebutkan secara khusus dan bagi haji. Jadi waktu haji di sini sampai disebutkan secara khusus setelah makna secara umum. Dzikrul khas ba'dal am. Tadi disebutkan umum apapun waktu untuk manusia, apapun waktu dipakai. Waktu dalam muamalah, waktu menghitung tanggal, karena paling mudah menghitungnya memang dengan menggunakan bulan, karena bulan itu langsung pas 1 bulan ya. Perubahan bentuk bulan dari tidak ada atau garis tipis sampai tidak ada lagi. Jadi bulan purnama di tengah bulan terus nanti berkurang lagi. Berbeda dengan matahari, gimana kita ngukurnya? Sulit kan? Harus perhitungan yang rumit. Sedangkan bulan, setiap orang awam bisa melihat bulan, ukuran bulan. Oh iya, kalau bulan purnama berarti tengah bulan, selesai. Kalau bulannya tipis berarti awal bulan atau akhir bulan. Jadi lebih mudah dengan menggunakan bulan. Langsung kelihatan. Sedangkan matahari tidak ada perhitungan-perhitungannya. Yang cukup rumit, yang bukan orang awam bisa mengukurnya. Ya kita juga bukan orang awam, orang awam di istilah astronomi lah ya. Intinya, kita semua termasuk awam di situ. Nah, ya'rifuna biha awqata ibadatihim, tahu waktu-waktu ibadahnya. Kapan bulan haji? Kapan bulan puasa? Dan juga sempurnanya 1 haul. Apa itu 1 haul, teman-teman? Apa yang dimaksud dengan 1 haul? 1 tahun dalam masalah zakat. Makanya aneh juga di sini mulai tersebar untuk pentingnya zakat per bulan. Nah, ini zakat per bulan tidak ada. Jejaknya di kitab-kitab fikih tidak ada. Zakat per bulan. Zakat itu kapan? Per tahun. Kecuali yang profesi-profesi tertentu. Maka itu ada ukurannya lagi. Kita bicara masalah zakat harta. Harta perdagangan. Ini pakai 1 haul. Harta emas dan perak 1 tahun ukurannya. Begitu ya, tidak ada per bulan, tidak ada. Dan itu yang dihitung adalah simpanan, bukan
pemasukan. Ingat, hati-hati teman-teman. Antum belajar makanya fikih zakat agar tidak termakan yayasan-yayasan yang sedang mencari untung di situ. Mohon maaf saya bilang kayak gitu karena sebagian memang melakukannya seperti itu. Saya bicara secara kenyataan di lapangan memang seperti itu ya. Karena berdalih saya ambil zakat, saya ambil, dia akhirnya cari gimana pun untuk bisa dapat keuntungan, lalu diambil persenan dari situ, maka dicari, oh ada lagi zakat lagi yang lain, bukan zakat ini saja, tapi ada zakat profesi per bulan sekian. Nah ini tidak ada jejaknya dalam kitab-kitab fikih. Silakan dibuka kitab fikih manapun, ya. Kita tidak bicara yang zaman modern. Silakan membuka dari tahun 1 Hijriah sampai 700-an Hijriah atau 1000 Hijriah. Carikan zakat profesi, salinkan ke saya teksnya. Kita kaji bareng-bareng. Benar atau tidak? Jadi kalau tidak ada berarti ulama selama 1000 tahun tidak ada yang tahu tentang zakat profesi. Sedangkan profesi sudah ada di masa itu, gaji sudah ada di masa itu. Oke ya? Baik, jadi dalam zakat itu sendiri ada persyaratan yang disebut dengan haul. Dan yang diambil bukan pemasukannya, tetapi apa? Simpanannya. Bukan pemasukan. Sehingga orang salah dalam memahami zakat ini. Yang kejadian di lapangan sekarang. Ya'rifuna awqatahum fil mu'amalat. Mereka mengetahui waktu-waktu mereka juga dalam muamalah. Menentukan kapan batas diat. Diat ini kalau kemarin kita sebutkan dalam harta tebusan untuk menebus kisos ya. Menebus kisos. Kemudian juga tentang hutang-hutang itu kan harus dicatat agar ketahuan kapan dia harus bayar hutang. Baik, lanjut kepada makna ayat berikutnya, tafsirnya ya. Orang berikutnya Bima Hardana, silakan. Walaisal birru. Ntar tadi walaisal birru atau walaisal birru di situ? Ya, walaisal birru. Jadi isim laisa. Silakan dibaca. Walaisal birru wal khairu an ta'tul buyuta min zuhuriha hala ihramikum bil haji awil umrati. Kama kuntum taz'umuna fil jahiliyati walakin albirru haqiqatan birru man ittaqallaha fi zahiri wal batini wa maji'ukum bil buyuti min abwabiha aisaru lakum wa ab'adu anil masyaqqati li'anna allaha lam yukallifkum bima fihi usrun wa masyaqqatun alaikum waja'alu bainakum wa baina adabillahi wiqayatan bil amali salihi la'allakum tuflihuna binaili ma targhabuna fihi wan najati mimma tarhabuna minhu. Ya. Baik. Untuk ayat-ayat yang di sini tadi, ya, untuk ayat-ayat di sini tadi semuanya ada sebab nuzulnya ya. Bahkan di dalam ayat ini ada 2 sebab nuzul di ayat 189 barusan. Tentang masalah mendatangi rumah dari zuhur. Ta'tul buyuta min zuhur. Zuhur ini punggung kalau di bahasa aslinya, maksudnya dari belakang. Bukanlah kebaikan itu kamu masuk rumah-rumah dari belakang. Sebenarnya ini berkaitan dengan masalah sebab nuzulnya yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain misalnya, langsung kita rangkumkan saja. Kemarin ada di tafsir Jalalain yang versi ringkasnya ya. Jadi ketika melakukan ihram, ketika dalam kondisi ihram, mereka itu waktu itu di waktu ayat ini turun, mereka membuat nakab. Nakab itu apa ya teman-teman ya? Lubang mungkin ya. Tangkubu fiha nakban. Coba saya cek dulu nakab ya. Pokoknya dia masuk dari bukan pintunya, dari belakang. Atau melalui nakabnya ini tadi. Mereka membuat yang namanya nakab. Nakab ini apa? Lubang kayaknya ya. Saya belum cek juga ini untuk kata. Iya, sama, thaqab. Nakab dengan thaqab itu sama, artinya lubang, betul. Jadi di tenda-tenda mereka ketika ihram, di tenda-tenda mereka tinggal, nah mereka berlubang itu. Terus mereka masuk dari lubang tadi. Kalian masuk dari situ, udah keluar dari situ, dan kalian meninggalkan pintu yang seharusnya. Maksudnya ini dianggap sebagai mungkin ritual atau ada tradisi yang dianggap ini sebuah tindakan yang bagus.
ketika dalam kondisi ihram. Maka dikoreksi di dalam ayat ini, bukanlah kebaikan itu kamu mendatangi rumah-rumah tadi, maksudnya perkemahan atau tenda-tenda ketika mereka tinggal di waktu ihram, melalui bagian belakangnya, bukan bagian pintunya. Tetapi kebaikan adalah yaitu orang yang bertakwa. Lagi-lagi ini menggunakan masdar, tapi khabarnya, jadi isim lakinna adalah masdar albir, tetapi khabarnya adalah orang. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian wa'tul buyuta min abwabiha, tetapi kamu datangilah seharusnya dari pintu-pintunya. Maji'ukum lil buyuti min abwabiha. Kadang para ulama menggunakan iktibas. Iktibas itu menukil ayat ini dalam konteks yang lain. Misalnya para ulama memotivasi orang dalam belajar agar bertahap, berjenjang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan urutan dalam belajarnya. Mana yang dasar dipelajari terlebih dahulu sebelum ke yang tingkat lanjut. Maka mereka menggunakan kata-kata ini. Ini namanya iktibas, bukan menafsirkan ayat tadi dengan tafsir yang bukan tafsirnya, tetapi bukan. Ini istilah dalam balaghah disebut dengan iktibas. Iktibas adalah kita menyalin, menukil ulang, tetapi dalam konteks yang lain. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah-rumah itu melalui pintunya. Maksudnya datangi ilmu melalui jalan-jalan yang seharusnya. Jangan kamu lewat jalan-jalan yang bukan jalannya para penuntut ilmu. Wa maji'ukum lil buyuti min abwabiha aisaru lakum, lebih mudah bagi kalian dan juga tidak memberat-beratkan diri. Allah tidak memerintahkan kalian untuk membuat cara-cara itu tadi. Harus begini, harus begitu. Allah tidak mengajarkan itu. Allah tidak membebankan itu kepada kalian. Sama juga dengan kita di masyarakat ya. Kebanyakan mungkin yang dianggap sebagai ritual atau sebagai adat dan tradisi, kebanyakannya sebenarnya ya Allah nggak pernah membebankan itu buat kita. Kita yang mempersulit diri kita sendiri selama ini. Ada kayak gini harus kayak gitu, ada ini harus kayak gitu, ada kayak gini harus kayak gitu. Nah, kita sendiri yang buat-buat itu. Dan kemudian kita malah menjadi keberatan dengan apa yang kita buat sendiri. Waja'alu bainakum wa baina adzabillah, ditutup dengan kemudian tutuplah dirimu dari azab Allah dengan penjagaan melalui amal saleh. Ini definisi dari takwa lagi-lagi ya. La'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keselamatan, mencapai apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian takutkan. Itu adalah makna dari la'allakum tuflihun. Ayat terakhir, kemudian ada faedah 3. Jadi mungkin 4 orang bisa praktek ini. Silakan Rafif dibaca ayat terakhir, kemudian tafsirnya. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يسألونك Bukan, وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله ولا تجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم. Baik. Dan Allah kemudian memerintahkan perangilah di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah itu apa? Definisi sabilillah. Definisi sabilillah, dan ini juga digunakan oleh Pangeran Diponegoro ketika beliau memimpin peperangan melawan pemerintah Hindia Belanda. Beliau menggunakan istilah perang sabil. Perang sabil, kenapa disebut perang sabil ini? Fi sabilillah, maksud beliau. Ibtigha'a raf'i kalimatillah. Berharap untuk mengangkat kalimat Allah. Tujuan orang berjihad ini. Tujuan utama dari orang berjihad adalah ini. Tidak boleh kemudian jihad justru berlawanan dari makna ini. Alladzina yuqatiluna. Nah, pertama di sini perangi. Siapa yang harus diperangi? Orang-orang yang memerangi kalian. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini sudah dihapus dengan ayat yang lain yang lebih umum, bahwa tidak harus menunggu diperangi, tetapi bisa juga memulai peperangan apabila pemerintah tersebut sah. Nah, ini ada rinciannya ya di dalam bab-bab tentang jihad di kitab-kitab fikih.
Nah, sebagian lagi menganggap tidak, bahwa ini memang ayatnya tetap muhkamah, tidak mansukhah, tidak dihapus. Rinciannya bisa teman-teman lihat di dalam kitab-kitab tafsir yang lebih luas. Maka di sini kalau kita lihat di dalam makna ayat ini, perangilah siapapun yang memerangi kalian dari kalangan orang-orang kafir yang mereka bertujuan untuk menghalang-halangi, yasuddu, menghalangi orang lain dari agama Allah. Kenyataan atau tidak? Sangat kenyataan. Kita lihat Israel, kita lihat bagaimana negara-negara Eropa membantu Israel, kita lihat bagaimana mereka membantu Israel. Semuanya tujuannya untuk menghalang-halangi orang dari agama Allah. Semua ini adalah sudah masuk dalam kategori wajib untuk diperangi. Tetapi tetap teman-teman harus lihat kepada kondisi hukum fikih, kaitan-kaitannya dengan apa yang menjadi regulasi negara, pemerintah, segala macam, peraturan-peraturan itu tetap harus diperhatikan. Jadi jangan nanti kemudian diselewengkan dari apa yang saya sampaikan di sini. Wala tatajawazu hududallah. Dan jangan pula kalian melewati batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Tatajawazu di sini adalah penafsiran dari kata ta'tadu. Apa maksud dari kata la ta'tadu? Jangan kamu lewati batasan dalam peperangan tadi. Apa yang tidak boleh dalam peperangan? Membunuh anak-anak. Tidak boleh. Oke? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel dan juga negara-negara barat dalam peperangan, tidak peduli mau anak-anak mau siapa, dibantai juga ya. Wan nisa, dalam Islam diajarkan tidak boleh membunuh wanita dalam peperangan, tidak boleh. Kecuali si wanita tadi termasuk dalam pasukan perang, itu beda lagi ya ceritanya. Pasukan perang yang menyerang, nah itu beda lagi hukumnya, dirinci di pembahasan fikih. Kemudian yang ketiga, syuyukh, para lansia. Karena kenyataannya di pasukan perang Israel sekarang juga adalah para wanita kan ya, di situ ada para wanita yang ikut perang. Apakah kemudian tidak boleh dibunuh karena dia wanita? Bukan itu konteksnya, karena konteksnya di sini wanita di masa ayat ini turun, mereka tidak menjadi pasukan perang. Wasyuyukh, para lansia, tidak boleh dibunuh. Atau bitamthili bil qatla. Nah, ini kalau kita cuma tafsirkan atau kita terjemahkan di kamus, tamthil artinya memperagakan atau mempermisalkan, mengumpamakan. Makna dari tamthil ini sendiri dikembalikan kepada konteksnya. Maksudnya tamthil di sini adalah menyiksa. Ini ada hadisnya secara khusus tentang ini juga pembahasan-pembahasannya. Waktunya lagi-lagi terbatas, teman-teman. Di sini padahal kita tampilkan seharusnya ya. Maaf sebentar. Kita tampilkan harusnya pembahasan-pembahasan tentang ini. Teman-teman bisa cek untuk penjelasan hadis-hadis riwayatnya lebih rinci di mana, di tafsir Ibnu Katsir. Boleh di situ ya sebagai contoh. Dicek di tafsir Ibnu Katsir apa ayat hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang tamthil bil qatla, ada di situ semuanya. Karena Rasulullah melarang al-muthlah. Apa itu al-muthlah? Menyiksa para mayat yang sudah terbunuh. Jadi matanya dicongkel, kepalanya diapakan gitu ya. Kata-katanya mungkin agak sadis. Intinya di situ kata-katanya cukup sadis, siksaan-siksaan yang ditampilkan untuk menakut-nakuti atau membalas dendam. Walaupun ada rincian juga tentang pendapat ulama yang membolehkan melakukan siksaan ini, tetapi dengan catatan apabila musuh melakukan itu maka ditiru yang setimpal. Fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum. Gimana ayatnya? Fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Sebentar, saya lupa ayatnya ya. Saya tampilkan dulu di layar ini, teman-teman bisa agar bisa lihat ya. Fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Betul ya ayatnya ya. Nanti mohon dikoreksi kalau salah. Nah, itu. Jadi dilarang melakukan siksaan-siksaan kepada al-qatla. Al-qatla ini yang sudah dibunuh. Atau yang dimaksud mungkin juga yang belum dibunuh. Kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayatnya, di sini ada banyak ya di tafsir Ibnu Katsir. Ketika Rasul menemukan ada wanita yang terbunuh di medan perang, beliau marah ya. Beliau mengingkari hal ini, beliau melarang membunuh wanita dan membunuh anak-anak dalam peperangan. Mana yang al-muthlah ya? Yang al-muthlah, riwayat al-muthlah bentar. Wala ta'dadu. Karena Rasulullah akhriju bentar. Bukan di sini ya berarti ya. Kemarin kayaknya saya temukan ada di sini ya, tamtsil ini. Oh bukan, maaf teman-teman. Salah. Bukan di sini. Tadi saya searchingnya ada di website ya.
Nah, ini teman-teman bisa lihat di tampilan saya. Nah, ini ya, yang di sini ya. Salah nyebut tadi. Nanti saya share linknya ini. Ini fatwa dari Majelis Fatwa Palestina. Dinukilkan di sini banyak riwayat-riwayat tentang masalah muthlah yang disinggung barusan. Di antaranya memotong hidung, memotong telinga, terus juga membelah isi perut, macam-macam ya. Pokoknya sadis-sadis lah bahasanya di sini. Boleh nanti teman-teman bisa lihat di link yang saya kirim di grup Telegram, channel Telegram. Kemudian kita lanjut. Semua ini termasuk hal-hal yang melampaui batas dalam peperangan dan Allah melarang itu. Allah tidak mencintai perbuatan tersebut. Lanjut kepada faedah ayat, ada 3, silakan 3 orang untuk praktek. Muhammad Rafif, faedah pertama. Masyru'iyatul i'tikaf wa huwa luzumul masjidi lil ibadati wa lihadza yunha an kulli ma yu'aridu maqsudal i'tikafi wa minhu mubasharatu al-mar'ah. Betul. Disyariatkannya i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam, bukan diam nggak ngapa-ngapain maksudnya. Berdiam, menetap di masjid untuk melakukan ibadah. Ya, definisi i'tikaf ya. Jadi kalau badannya tetap di masjid tapi sambil cuman main HP doang ya, ngobrol sama temannya, ibadahnya jarang, makna i'tikafnya agak terkikis itu ya. Seperti yang kejadian di mana-mana, tapi sudah bersyukur, udah Masya Allah, udah menetap di masjid, udah Alhamdulillah ya, ketika Ramadan itu. Walihada yunha an kulli ma yu'arid. Oleh karena dilarang dari apapun yang dapat berlawanan dengan maksud i'tikaf itu sendiri. Maksudnya i'tikaf Anda menyendiri, Anda berdua-duaan dengan Allah. Itu maksud i'tikaf. Jadi kalau Anda dengan i'tikaf malah jadi bukan tujuannya beribadah, malah ngobrol, ngegosip, ngerumpi, main HP, main game di masjid, malah kacau itu ya. Kacau, malah masjid jadi tempat main game. Ini saya temukan banyak di tempat-tempat i'tikaf. Musibah ini seperti ini. Wa minhu mubasyaratul mar'ah. Termasuk dari hal-hal yang dapat menyelisihi maksud dari i'tikaf adalah menggauli wanita. Maksudnya jima'. Ini tidak boleh. Ya, gimana itu? Saya lihat ini musibah sekali. Di masjid-masjid i'tikaf, tapi para orang-orang yang beriktikaf di situ nonton TikTok yang nyala musik, ada musiknya, wanita joget-joget, atau mungkin main game di dalam masjid. Jadi dia bukan membawa maslahat, membawa ibadah di masjid, malah membawa maksiat ke dalam masjid. Ini bukannya dia mendapat pahala, malah mendapat dosa. Hati-hati dengan model i'tikaf yang seperti ini. Faedah yang kedua, Rafi sudah tadi ya. Arif Rahman, silahkan. An-nahyu an akli amwalin nasi bil batili wa tahrimu kullil wasaili wal asalibi allati taqudu idzalika wa minhar riswah. Betul. Riswah. Larangan untuk memakan harta-harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, penafsiran batil di sini. Wa tahrimu, dan mengharamkan apapun wasilah, perantara, dan metode-metode yang dapat menggiring, membawa orang kepada hal tersebut, hal yang haram tadi. Walaupun dia masih metode. Di antaranya adalah riswah, sogok menyogok. Ini juga adalah haram. Perhatikan baik-baik teman-teman, karena kita sering temukan dalam hal ini biasanya ada kerjasama, kong kali kong, ya. Udah korupsinya ndak sendirian, bareng-bareng aja biar selamat. Bagi-bagi tuh harta korupsi dengan sesama guru. Mohon maaf ya, saya sebut ini kenyataan di tengah lapangan. Menerima dana bos bukan dipakai untuk apa yang seharusnya, terus dipakai untuk hal-hal yang lain. Menarik dana wisuda ke murid-murid, ternyata dana wisuda bukan benar-benar dipakai dana wisuda, dipakai untuk bagi-bagi keuntungan dengan sesama para guru. Dan seterusnya, banyak, panjang ini ya. Hal-hal seperti ini saya beri contoh dengan di dunia pendidikan, karena ini dunia yang saya terjun di dalamnya. Banyak sekali praktek-praktek yang melanggar, ngambil harta bukan dengan cara yang benar. Ngambil harta tabungan muridnya. Ya, ini kalau saya bicara di dunia pendidikan ya, dan banyak lagi. Apalagi yang bukan di dunia pendidikan, tambah lebih banyak ya. Lanjut kepada Khairun Nisa.
Yang ketiga, silakan. Faedahnya. Tahrimul i'tida'i wan nahyu anhu li'anna hadzal dinu qa'imun 'alal 'adli wal ihsani. Betul, di situ wan nahyu. Jadi ataf kepada kata tahrim atau dia waw istinaf. Tahrimul i'tida'i wan nahyu anhu. Diharamkan untuk bertindak melampaui batas. Tadi i'tida artinya itu ya. Kenapa? Karena agama ini tegak di atas keadilan dan berbuat baik. Sebagian datang dalam hadis juga ya. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka baguslah dalam membunuh ketika menyembelih hewan. Harus bagus, tidak boleh melampaui batas. Baik, cukup sekian teman-teman semuanya. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan, mohon dikoreksi juga, bisa dikoreksi di kolom komentar YouTube kalau misalnya dari tadi ada yang salah dalam harokat ataupun penyampaian, biasanya semoga itu bukan karena kesengajaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak, ini sebentar saya bahas dulu. Ada yang bilang di Instagram guru bukan jadi pendidik tapi guru banyak jadi maling manipulasi. Bukan banyak. Ada oknum-oknum tapi tidak banyak. Banyak yang bagus ya untuk guru. Saya beri contoh karena saya dari pihak yang terjun di dunia pendidikan. Tapi kalau di luar dunia pendidikan jauh lebih banyak tindakan-tindakan malingnya sebenarnya. Begitu ya. Karena saya juga pernah adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di situ ya banyak mafia main ya. Banyak mafia mainnya. Teman-teman kalau Anda percaya mau lihat mafia ya. Anda tinggal di suatu rumah ya. Di situ tidak ada jaringan wifi tertentu. Anda mau buka wifi tertentu di situ. Nah, itu ketemu sama mafia nanti ya langsung. Nggak percaya, buktikan sekarang. Bisa dilihat langsung mafianya ya. Yang nyogok, ini harus sekian juta ini Pak. Berapa Pak? Ini harus 10 juta. Ini enggak, ini harus 20 juta ini untuk buka wifi di daerah sini. Enggak boleh. Harus 20 juta ini. Biaya pasang tiang ini. Masuknya setornya. Udah itu ya. Banyak praktiknya di tengah lapangan kita. Depan mata kita langsung ada. Tinggal Anda datangkan bisa langsung ya. Baik, cukup sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.